Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Kurniati dengan NIM 022. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 2 sampai 14. Yang pertama, Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii merupakan parasit yang pertama kali ditemukan oleh Nicolen dan Matheus pada tahun 1908. Parasit ini hidup dan tumbuh berkembang biak secara seksual hanya di tubuh kucing. Toxoplasma gondii dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit toxoplasmiosis. Toxoplasmiosis adalah penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang berasal dari hewan dan dapat ditularkan ke manusia. Klasifikasinya subkingdom Protozoa, kelas Sporozoacidae, famili Sarcolistidae, genusnya Toxoplasma, spesiesnya Toxoplasma gondii. Selanjutnya ada siklus hidup. Setelah kucing menelan jaringan yang mengandung kista, kista ini akan berubah menjadi bentuk brodizoid. Brodizoid kemudian mengalami replikasi dan bertransformasi menghasilkan mikrogamet dan makrogamet. Mikrogamet sebagai sel kelamin betina dan makrogamet sebagai sel kelamin jantan, kemudian bersatu dan membentuk zigot. Tiap zigot sebagai ookista tak bersporulasi. Ookista ini keluar bersama feses kucing yang akan menjadi infeksi selama 2-3 hari. Ookista yang mengalami proses sporozoid disebut sporokista, masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan berdarah panas melalui ingesti daging yang kurang matang atau tanaman dan air. Ookista ini akhirnya pecah di traktus gastrointestinal yang akhirnya mengeluarkan brodizoid. Brodizoid atau sporozoid berdiferensiasi menjadi takizoid dan kembali menjadi brodizoid, membentuk brodizoid. Stadiumnya ada takizoid, brodizoid, ookista, gametosit, dan skizon. Pemeriksaannya mikroskopis dengan uji flotasi dan sedimentasi, serologi, uji IgG, IgM, histopatologi, biopsi jaringan molekuler, PCR atau hibridisasi DNA. Untuk pencegahannya, 1. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar rumah. 2. Menetapkan pola makan bersih dan higienis. 3. Sering mencuci tangan. Dan yang terakhir, memberi makan hewan komersil. Selanjutnya ada Plasmodium vivax. Plasmodium vivax adalah protozoa parasit dan patogen manusia. Plasmodium vivax adalah salah satu dari 4 spesies parasit malaria yang umumnya menyerang manusia. Klasifikasinya kingdom Protista, filum Apicomplexa, kelas Aconoidacida, ordo Haemosporida, filum Plasmodidae, genus Plasmodium, spesies Plasmodium vivax. Selanjutnya untuk stadiumnya ada trofozoid muda, trofozoid tua, skizon muda, skizon tua, gametoksit, dan mikogametosit. Terus ada gejala klinis. Yang pertama demam berdarah, cikunya, demam tifoid, spesies akibat bakteremia, demam berdarah, virus, leptospirosis, infeksi rickettsia, brucellosis, influenza, virus hepatitis. Untuk pencegahannya, penggunaan obat profilasi malaria, penggunaan pakaian yang sesuai, anopheles umumnya menggigit saat fajar dan senja. Modifikasi perilaku yang tepat juga dapat menghindari infeksi. Yang selanjutnya ada Plasmodium ovale dan Plasmodium malaria. Plasmodium ovale, malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu
bahaya yang mengancam jiwa. Sedangkan Plasmodium malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malaria menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Penderita malaria ini mengalami infeksi yang kronis. Klarifikasinya, Kingdom Protista, filum Apicomplexa, kelas Aconidacida, ordo Haemosporida, famili Plasmodidae, genus Plasmodium, spesies Plasmodium ovale. Untuk stadiumnya trofozoid, schizon, gametosit, makrogametosit, ookista, dan ookinet. Selanjutnya, untuk gejala klinisnya itu sendiri, yang pertama masa tunas ekstrinsik, waktu antara nyamuk menghisap darah yang mengandung gametosit sampai proses adanya sporozoid dan kelenjar liur nyamuk. Yang kedua, masa tunas intriksi, waktu antara sporozoid masuk dalam tubuh hospes sampai timbulnya gejala demam 8-37 hari. Yang ketiga, masa prepaten berlangsung sejak saat infeksi sampai ditemukan parasit dalam darah untuk pertama kalinya. Yang terakhir, serangan demam malaria biasanya dimulai dengan gejala lesu, sakit kepala, tidak nafsu makan, kadang mual dan muntah. Selanjutnya Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum malaria oleh parasit Plasmodium falciparum tergolong paling bahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Malaria ini menyebabkan kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Klasifikasinya yaitu Kingdom Protista, filum Apicomplexa, kelas Aconidacida, ordo Haemosporida, famili Plasmodidae, genus Plasmodium, spesies Plasmodium falciparum. Untuk stadiumnya trofozoid muda, trofozoid tua, schizon muda, schizon tua, makrogametosit. Untuk gejala klinisnya, yang pertama cedera ginjal akut menjadi komplikasi sehingga 40% malaria Plasmodium falciparum, edema paru dan kardiogenik, sindrom gangguan pernapasan akut dan hipoksia. Yang ketiga, kelainan elektrolit dan cairan, gangguan asam basa kebanyakan oksidasi dan hiperlaktatemia. Hipoglikemia sering diperburuk dengan terapi kinang, anemia dengan penurunan kadar hemoglobin sebanding dengan tingkat keparahan penyakit dan durasi penyakit sebelum pengobatan. Selanjutnya ada Balantidium sp. Balantidium sp ciliata merupakan protozoa yang bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Balantidium coli adalah spesies parasit dari Ciliata alveolata yang menyebabkan penyakit balantidiasis. Untuk klasifikasinya, Kingdom Chromista, filum Ciliapora, kelas Lithostomatea, ordo Vestibuliferida, famili Balantididae, genus Balantidium, spesies Balantidium coli. Untuk siklus hidupnya, kista dikeluarkan melalui kotoran manusia yang terinfeksi. Manusia memperoleh infeksi dengan menelan kista melalui makanan atau air yang terkontaminasi. Di usus, kista mengalami eksistensi untuk melepaskan trofozoid. Trofozoid membela dengan pembelahan binar saat melewati usus besar dan diekskresi dalam tinja. Untuk gejalanya sedikit atau asimptomatik, diare, nyeri perut, kram, nausea, anoreksia, feses cair dengan darah dan pus, ulserasi mukosa usus. Untuk pencegahannya, menghindari kontaminasi air dan makanan, pencegahan kontak manusia dan babi, pengobatan babi yang terinfeksi, pengobatan individu mengeluarkan kista Balantidium coli. Yang selanjutnya ada Entamoeba sp. Entamoeba sp
adalah protozoa parasit kecil pada manusia dan hewan. Genus Entamoeba mencakup spesies berbeda sebagai parasit internal atau komensal hewan. Klasifikasinya Kingdom Amoebazoa, Phylum Archamoebae, kelas Tubulinae, Ordo Amoebida, famili Entamoebabidae, genus Entamoeba. Untuk siklus hidusnya, yang pertama, kista infeksi terjadi melalui konsumsi kista dewasa melalui air atau makanan yang terkontaminasi tinja. Extension adalah proses di mana kista berubah menjadi trofozoid. Trofozoid adalah parasit uniseluler yang berukuran diameter 14-18 mm, berkembang biak di usus kecil. Selanjutnya ada pemeriksaan tinja Encer melihat gerakan trofozoid menggunakan eosin 0,2% dan larutan fisiologis. Tinja padat mencari kista Lugol pulusan Trichome maximum. Serologi homoglutinasi presipitasi, biopsi dinding abses dan dinding luka. Fungsi cairan abses negatif. Selanjutnya ada Mastigopora, Flagellata, Tractus digestif, dan urogenital. Mastigopora juga dikenal sebagai Flagellata, adalah subfilum dari protozoa yang ditandai dengan kehadiran satu atau lebih dari flagella yang digunakan untuk pergerakan flagella. Struktur seperti cambuk yang memanjang dari tubuh sel dan berfungsi sebagai alat untuk bergerak di lingkungan cair. Flagellata juga bisa membantu dalam pengambilan makanan. Untuk klasifikasinya, Kingdom Protista, filum Sarcomastigopora, subfilum Mastigopora. Flagellata Tracus digestif. Giardia lambia yang menyebabkan giardiasis. Infeksi ini biasanya terjadi melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi dan kista giardia. Gejala giardiasis meliputi diare, kram perut, mual, dan kembung. Giardia lambia hidup di usus halus dan diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan tinja atau mendeteksi kista atau trofozoidnya. Untuk pengobatannya umumnya menggunakan metronidazole atau tinidazole. Yang kedua ada Trichomonas vaginalis, adalah flagella yang menyebabkan trichomoniasis, infeksi menular seksual yang signifikan. Pada wanita, trichomoniasis dapat menyebabkan keputihan yang berbau, gatal atau iritasi genital, serta nyeri saat buang air kecil atau berhubungan seks. Sedangkan pada pria, infeksi ini sering asimptomatik tetapi dapat menyebabkan uretristik, prostastik, atau epididymitis. Trichomonas vaginalis ditularkan melalui kontak seksual. Organisme ini hidup di saluran genital dan kemih dan diagnosa biasanya dilakukan melalui pemeriksaan mikroskopis cairan vagina atau uretra, tes antigen atau PCR. Untuk pengobatan yang efektif melibatkan penggunaan metronidazole atau tinidazole. Selanjutnya ada flagellata darah dan flagellata jaringan. Untuk definisinya itu sendiri, flagellata darah dan jaringan adalah kelompok protozoa parasit yang dapat ditemukan dalam sirkulasi darah manusia atau dalam berbagai jaringan tubuh. Flagellata darah, contohnya flagellata darah termasuk Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur di Afrika, dan Trypanosoma cruzi, penyebab penyakit Chagas di Amerika Latin. Mereka biasanya ditularkan oleh serangga vektor seperti lalat, sesea, atau serangga penghisap darah lainnya. Untuk flagellata jaringan, contohnya flagellata jaringan meliputi Leishmania sp yang menyebabkan penyakit leishmaniasis. Flagellata ini biasanya
menyerang jaringan tertentu di dalam tubuh manusia seperti kulit, mukosa, atau organ dalam dan menyebabkan gejala terkait dengan lokasi infeksi. Flagellata dara, protozoa Flagellata trypanosoma adalah protozoa yang memiliki flagella, struktur yang digunakan untuk pergerakan aktif di dalam tubuh inangnya. Siklus hidup kompleks Trypanosoma melibatkan beberapa tahap termasuk bentuk sirkuler dalam darah dan bentuk intraseluler dalam jaringan tubuh inang. Ketergantungan pada vektor penyebab trypanosoma seringkali terjadi melalui serangga vektor tertentu seperti lalat Zessia di Afrika untuk Trypanosoma brucei atau serangga penghisap darah lainnya untuk Trypanosomas cruzi. Penyebab penyakit yang signifikan Trypanosoma penyakit tidur di Afrika dan penyakit Chagas di Amerika Latin. Yang keduanya merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh Trypanosoma melibatkan upaya pencegahan vektor dan pengobatan dengan obat-obatan khusus. Selanjutnya ada Flagellata jaringan, protozoa parasitik. Leishmania adalah genus protozoa parasit dari keluarga Trypanosomatidae. Intraseluler Leishmania menginfeksi sel inang dan hidup secara intraseluler terutama dalam makrofag dan sel dendritik. Flagellata digunakan untuk pergerakan aktif dalam fase promastigot di luar tubuh inang dan dalam fase amastigot di dalam tubuh inang. Leishmania adalah penyebab utama penyakit leishmaniasis yang dapat mempengaruhi kulit, mukosa, dan organ dalam. Leishmaniasis sering ditularkan melalui gigitan serangga vektor tertentu seperti nyamuk dari genus Plebotomus di Afrika, Asia, dan Eropa, serta dari genus Lutzomyia di Amerika. Variasi klinik Leishmania cutaneus yaitu kulit, Leishmania mucocutaneus kulit dan mukosa, dan Leishmaniasis visceral yaitu organ dalam. Selanjutnya ada morfologi Trypanosoma. Bentuk panjang dan ramping, terdapat flagellata satu panjang di bagian depan dan satu pendek di bagian belakang. Biasanya memiliki satu inti di tengah sel. Untuk siklus hidupnya itu sendiri melibatkan perubahan antara bentuk sirkuler dalam darah dan bentuk intraseluler dalam jaringan tubuh inang. Untuk morfologi Leishmania, bentuk bulat atau oval, flagella panjang pada tahap promastigot di luar tubuh inang mungkin tidak terlihat pada tahap amastigot di dalam tubuh inang. Biasanya memiliki satu inti di tengah sel. Siklus hidupnya melibatkan tahap promastigot di dalam vektor dan tahap amastigot di dalam sel inang, terutama makrofag. Selanjutnya insekta atau diptera. Ada Anopheles, Culex, Aedes, dan Mansonia. Untuk definisi diptera itu sendiri, diptera adalah ordo serangga yang mencakup lalat, nyamuk, dan serangga lain yang memiliki satu pasang sayap dengan fungsional, sementara sayap belakang mereka berubah menjadi halte yang membantu keseimbangan saat terbang. Tubuh mereka terdiri dari kepala, toraks, abdomen, dan mata majemuk besar dan antena yang bervariasi. Alat muluk mereka beragam dan yang untuk menyerap cairan dan ada yang untuk menghisap darah. Anopheles, genus nyamuk yang dikenal karena perannya sebagai vektor malaria. Nyamuk dalam genus ini memiliki ciri khas tertentu seperti posisi istirahat dengan tubuh yang membentuk sudut terhadap permukaan. Klasifikasinya Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae, genus Anopheles.
Selanjutnya, untuk ciri umum Anopheles yaitu ukuran dan bentuknya tubuh ramping dan panjang sekitar 4-10 meter, mata majemuk besar, antena panjang, dan proboscis panjang untuk menghisap darah pada betina. Toraks sepanjang sayap dengan berisi halte kecil untuk stabilitas dan kaki panjang. Abdomen segmen dan membesar saat terisi darah tanpa sisik mencolok. Posisi istirahat, tubuh membentuk sudut, terdapat permukaan. Untuk habitatnya berkembang biak di air bersih dan tenang, sering di daerah tropis dan subtropis. Siklus hidupnya 4 tahap yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Untuk faktor utama malaria, mentransfer parasit Plasmodium saat menghisap darah. Selanjutnya ada Culex, genus nyamuk yang mencakup berbagai spesies termasuk Culex pipiens dan Culex quinquefantiatus. Nyamuk dalam genus ini sering ditemukan di dalam lingkungan urban dan suburban dan dapat berperan sebagai vektor bagi berbagai penyakit seperti virus West Nile dan Encephalitis equine. Klasifikasinya yaitu Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae, genus Culex. Ciri umum Culex, ukuran dan bentuk tubuh kecil hingga sedang, panjang sekitar 3-7 mm, mata majemuk kecil, antena panjang, proboscis panjang untuk menghisap darah pada betina, toraks sepanjang sayap, depan berisi sisik, kaki dengan segmen terakhir yang memanjang. Abdomen terdiri dari beberapa segmen, tidak memiliki pola khas. Tubuh lurus atau sedikit tegak lurus ke permukaan tempat mereka bertengger. Berkembang biak di air tercemar seperti genangan air dan kolam kotor, sering ditemukan di daerah urban dan suburban. Siklus hidupnya 4 tahap: telur, larva, pupa, dewasa. Betina bertelur di permukaan air yang tercemar. Faktor berbagai penyakit seperti virus West Nile dan Encephalitis equine aktif menggigit pada malam hari. Selanjutnya ada Aedes, genus nyamuk yang dikenal sebagai vektor utama berbagai penyakit seperti demam berdarah, chikungunya, Zika, dan demam kuning. Nyamuk dalam genus ini memiliki pola hitam putih khas pada tubuh dan kaki merah, dan mereka aktif menggigit pada siang hari. Untuk klasifikasinya sendiri ada Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae. Untuk genusnya Aedes. Ciri umumnya yaitu ukuran dan bentuk tubuh kecil hingga sedang, panjang sekitar 4-7 mm, mata majemuk besar, antena panjang, proboscis panjang untuk menghisap darah pada betina. Sepasang sayap dengan berisi sisik, kaki panjang dengan pola hitam putih khas, segmen dapat membesar saat berisi darah, pola warna hitam dan putih, tubuh sejajar atau sedikit di atas permukaan, berkembang biak di air tergenang kecil seperti kaleng atau pot bunga, sering di lingkungan kotor. 4 tahap siklus hidupnya yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Betina bertelur di permukaan air atau tempat yang akan terisi air. Faktor utama demam berdarah, chikungunya, Zika, dan demam kuning aktif menggigit pada siang hari. Selanjutnya ada Mansonia, genus nyamuk yang mencakup nyamuk Mansonia yang ciri khasnya meliputi perilaku menggigit pada malam hari dan habitat perkembangbiakan di air yang tergenang seperti rawa.
rawa, dan kolam. Untuk klasifikasinya, kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Diptera, famili Culicidae, genus Mansonia. Untuk ciri umumnya yaitu ukuran tubuh berukuran sedang hingga besar, penampilan tubuh ramping dengan kaki panjang, antena panjang dengan beberapa segmen, memiliki sepasang sayap bersisik, biasanya berwarna gelap dengan pola khas, beristirahat dengan tubuh membentuk sudut terhadap permukaan, berkembang biak di air yang tergenang seperti rawa-rawa, kolam, dan sungai yang lambat mengalir. Aktif menggigit pada malam hari. Peran sebagai vektor dapat bertindak sebagai vektor untuk berbagai penyakit seperti filariasis dan virus arbovirus. Selanjutnya ada Siphonaptera, Cynocephalides, Pediculum, Pterus, dan Cimex. Cynocephalides adalah ordo serangga yang umumnya kecil dan tidak memiliki sayap. Mereka memiliki tubuh pipi yang disesuaikan untuk menyedot darah dari inangnya. Kutu biasanya parasit pada mamalia dan burung, dan beberapa spesies dapat menyebabkan penyakit pada inangnya, seperti demam kutu dan penyakit yang ditularkan oleh kutu seperti tifus. Mereka memiliki siklus hidup yang melibatkan metamorfosis sempurna, dimulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan akhirnya dewasa. Cynocephalides adalah genus kutu yang termasuk dalam keluarga Pulicidae. Spesies yang paling terkenal dari genus ini adalah Cynocephalides felis yang merupakan kutu kucing. Ukurannya biasanya kecil, sekitar 1-3 mm, tubuh pipi, cakar yang kuat. Siklus hidup mengalami metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Penyakit yang ditularkan Cynocephalides felis misalnya dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit gigitan kutu dan penyakit infeksi pada manusia seperti tifus. Selanjutnya di Pediculum. Pediculum adalah genus kutu yang terdiri dari 2 spesies utama, Pediculum humanus capitis dan Pediculum humanus carporis. Ciri umum dan klasifikasi mereka adalah sebagai berikut: ukuran kecil sekitar 2-3 mm, tubuh pipi, cakar yang kuat, siklus hidup mengalami metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Parasit pada manusia. Kedua spesies ini adalah parasit manusia, dapat menyebabkan iritasi dan gatal-gatal pada kulit inangnya. Yang selanjutnya ada Pterus, adalah genus kutu yang terdiri dari spesies utama yaitu Pterus pubis yang lebih dikenal dengan nama kutu kemaluan atau kutu pubis. Berikut adalah ciri umum dan klarifikasinya dari genus Pterus pubis. Ukuran kecil, biasanya sekitar 1-2 mm, tubuh pipi, cakar yang kuat, siklus hidup seperti kutu lainnya. Parasit pada manusia. Pterus pubis adalah parasit manusia yang biasanya ditemukan di daerah genital atau rambut kemaluan, meskipun kadang-kadang juga ditemukan di area lainnya seperti bulu ketiak, dada, atau kumis. Yang terakhir ada Cimex, genus serangga yang terdiri dari spesies Cimex lactularius yang lebih dikenal dengan nama kutu busuk atau kutu tempurung. Berikut adalah ciri umum dan klasifikasi dari genus Cimex. Ukuran biasanya sekitar 4-5 mm, biasanya berwarna coklat gelap hingga merah coklat, memiliki bentuk tubuh yang pipi yang memungkinkannya untuk menyembunyikan diri di celah-celah sempit di sekitar tempat tidur atau perobatan lainnya. Aktif pada malam hari. Penyebaran gigitan kutu busuk bisa menyebabkan reaksi kulit yang gatal dan merah pada beberapa orang. Selanjutnya ada Arachnida dan Crustacea. Arachnida
adalah kelas dalam film Arthropoda yang mencakup serangga seperti laba-laba, kalajengking, dan kutu. Anggota Arachnida memiliki ciri-ciri umum seperti tubuh berbagi menjadi dua bagian utama, cephalothorax bagian depan yang menggabungkan kepala dan dada, abdomen bagian belakang. Mereka memiliki 8 kaki yang menonjol dan tidak memiliki antena atau sayap seperti serangga. Arachnida umumnya adalah predator atau parasit. Untuk ciri arachnida, tubuh terbagi menjadi cephalothorax dan abdomen. 8 kaki yang melekat pada cephalothorax tidak memiliki antena. Beberapa pasang mata. Beberapa spesies memiliki struktur khusus seperti kelenjar racun atau jaringan laba-laba. Bernapas melalui bukaan udara atau spiracle. Sistem pencernaan sederhana dengan mulut di bawah cephalothorax, anus di abdomen. Berkembang biak secara seksual dan betina yang biasanya meletakkan telur ditemukan di berbagai habitat dari darat hingga akuatik. Selanjutnya ada Crustacea. Adalah kelas dalam film Arthropoda yang mencakup serangga air seperti kepiting, lobster, udang, dan crustacea lainnya. Memiliki beberapa ciri umum seperti tubuh terbagi menjadi bagian kepala, dada, dan perut, serta memiliki cangkang luas yang keras. Crustacea biasanya memiliki 2 pasang antena dan sebagian besar memiliki 5 pasang kaki. Meskipun jumlah biasanya bervariasi, mereka umumnya hidup di lingkungan air, baik air tawar dan lain-lain. Yang terakhir ada vektor penyakit protozoa. Vektor penyakit adalah organisme yang menyangkut dan mentransmisikan agen penyebab penyakit dari suatu organisme ke organisme lainnya. Mereka dapat menyebabkan penyakit baik melalui gigitan, sentuhan, atau kontak dengan makanan atau air yang terkontaminasi. Contohnya vektor penyakit termasuk nyamuk, lalat, kutu, dan tikus. Protozoa adalah mikroorganisme eukariotik uniseluler yang umumnya hidup di lingkungan air atau tanah. Penyakit dan gejalanya. Beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh protozoa adalah malaria, leishmaniasis, trypanosomiasis. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa memiliki gejala seperti demam, lesi kulit, kelelahan, dan gangguan neurologis terganggu pada jenis penyakit dan dampak bisa berupa kerusakan organ yang serius seperti pada jantung dan sistem saraf dan dapat berakibat fatal jika tidak diobati dengan tepat. Selanjutnya ada peran vektor. Peran vektor dalam siklus hidup penyakit protozoa adalah sebagai pengangkut dan penularan agen penyebab penyakit dari satu inang ke inang lainnya. Vektor seperti nyamuk Anopheles untuk malaria, lalat pasir untuk leishmaniasis, dan lalat TCC untuk trypanosomiasis. Transmisikan protozoa ke inangnya melalui gigitan. Untuk yang terakhir ada upaya pengendalian. Yang pertama menggunakan insektisida. Penyemprotan insektisida menggunakan insektisida secara langsung pada vektor. Kelambu berinsektisida menggunakan kelambu yang telah diberi perlakuan insektisida. Yang kedua, pengendalian habitat vektor, drainase, dan pengurangan genangan air mencegah perkembangbiakan vektor yang berkaitan dengan air seperti nyamuk, pengelolaan sampah, mengurangi tempat persembunyian dan tempat perkembangbiakan bagi vektor. Yang ketiga, intervensi kesehatan masyarakat, pendidikan dan informasi, memberikan edukasi pada masyarakat tentang langkah-langkah pencegahan, pengawasan, dan pemantauan, melakukan surveillance terhadap vektor dan kasus penyakit.
Demikian reviewan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.